pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1, U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016.
Sampai ke 8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan dua orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Juwaji menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno Juwaji masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno Juwaji akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno Juwaji, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno Juwaji yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno Juwaji sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana, mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep,
saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan 2 orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji.
Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan satu orang meninggal laki-laki, dan satu orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina.
Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widyasari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum.
Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan 2 orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Juwaji menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno Juwaji masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno Juwaji akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno Juwaji, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal.
Bahkan Susno Duaji yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno Duaji sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih,
Staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Dedi kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Dedi Mulyadi. Diketahui Dedi Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Dedi Mulyadi pun tidak meminta maaf secara
secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santainya menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan dua orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Juwaji menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno Juwaji masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno Juwaji akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno Juwaji, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno Juwaji yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno Juwaji sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana.
Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gara-gara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong.
Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan 2 orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana.
Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan satu orang meninggal laki-laki, dan satu orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki.
Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan dua orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Juwaji menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno Juwaji masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno Juwaji akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno Juwaji, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno Juwaji yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno Juwaji sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana.
Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana, mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep,
saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan 2 orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji.
Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan satu orang meninggal laki-laki, dan satu orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, "Kamu ada di mana, mau ikut main gak?" SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina.
Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, "Dek," tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Farhad, Aep hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta Aep menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. Aep bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum.
Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Nikita semprot pengacara Ibtu Rudiana, mending mundur, Mahfud pengacara ngeyel. Mahfud MD dan Nikita Mirzani kompak memberikan komentar terkait pengacara yang ngeyel membela Ibtu Rudiana. Nikita Mirzani Kamis 25 Juli 2024 memberikan peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi getol membela Peggy dalam kasus Vina Cirebon. Terkait dia menyentil Rudiana di akun pribadinya, tindakan ini berujung somasi dari tim pengacara Rudiana. Deddy Mulyadi pun tidak meminta maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Hal inilah yang membuat barang Nikita Mirzani dan memberikan peringatan keras kepada Elza Syarif dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya. Niki yakin Deddy Mulyadi bisa membebaskan 7 tersangka yang diduga salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Mahfud MD dengan santai menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina. Mantan Menko Polhukam mengatakan polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, ujarnya. Diketahui Senin 22 Juli, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elza Syarif melayangkan somasi kepada Dede Riswanto, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Karena menyebut nama Rudiana telah merekayasa kasus, Pitra pun meminta Deddy dan 2 orang itu meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya diharap segera dibebaskan. Permintaan agar 7 terpidana segera dibebaskan ini datang dari ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Juwaji. Diketahui ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Menurut Susno, sidang PK atau peninjauan kembali harusnya tak perlu diadakan karena perkaranya memang tak ada. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Jenderal Bintang 3 itu melihat peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada karena tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang memperkuat. Berdasarkan hasil visum, ia percaya bahwa Vina dan Eki meninggal tidak wajar karena benturan benda keras. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Juwaji menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno Juwaji masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno Juwaji akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno Juwaji, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal.
Bahkan Susno Duaji yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno Duaji sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP 11 Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB, justru masih berkirim pesan. Jam 10 pas Vina SMS, kamu ada di mana mau ikut main gak? SMS begitu, kata Widya Sari. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Lalu Mega mengirim chat, Dek, tapi tak ada balasan. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Ibtu Rudiana berdalih pangkatnya masih rendah usai Dede Riswanto mengakui bersaksi palsu di tahun 2016 berdasarkan skenario yang dibuat oleh ayah Eki itu dan Aep. Mulanya dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede bercerita mengenal Aep karena satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun belum ada sebulan bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada sistem pembayaran yang diketahui bagi hasil. Kemudian, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih,
Staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Tak lama kemudian, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede, Dedi Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan anaknya, Eki. Bahkan, kini kubu Ibtu Rudiana juga berdalih pangkatnya rendah. Sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya bisa merekayasa kasus ini. Kata Elza, di tahun 2016 kliennya itu hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Syarif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, meminta agar saksi kunci Aep yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta Aep muncul dan menyerahkan diri. Ia melihat pelarian Aep selama ini dan diduga berlindung di balik institusi Polri akan berakhir sia-sia. Hal itu terbukti dari kasus yang menjerat Ferdi Sambo. Mudah-mudahan nanti Aep, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi